Untuk pertama kalinya berada di gunung, hanya ada saya dan kawan saya. Tidak ada lagi yang lainnya. Sesudahnya mencari referensi gunung mana yang ingin saya daki, pikiran saya tertuju ke gunung yang satu ini. Ya, Gunung Kerenceng. Gunung dengan julukan Punggung Naga ini menarik perhatian saya untuk kami singgahi. Di Desa Sindulang, kami berhenti sejenak untuk membeli keperluan dapur saat berada di gunung. Sesudahnya kami langsung menuju tempat registrasi pendakian Gunung Kerenceng. Setelah mengurus registrasi pendakian, tak lupa kami berdoa dulu supaya diberi kelancaran saat melaksanakan pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih. Kami pun mulai melangkahkan kaki untuk mengunjungi singgasana puncak Gunung Kerenceng. Pertama-tama, kami melewati jalanan yang sedang direnovasi. Lalu seterusnya diiringi dengan perkebunan warga setempat. Di kejauhan, terlihat sangat jelas lapangan yang cukup luas. Dari sini landscape pemandangan cukup indah. Oke, mantap. Gan, sekarang kita lagi di Kaki Gunung Kerenceng, piramidnya Jawa Barat. bertepat di Kabupaten Sumedang. Kita rencananya nggak ke jalur utamanya. Tak lama kami sampai di bukit yang nama aslinya adalah Bukit Galau. Entah mengapa bukit ini dinamakan Bukit Galau, padahal kosakata masih sangat banyak untuk menjuluki bukit ini. Tapi mungkin ada asal-usulnya juga bukit ini dinamakan Bukit Galau. Tidak usah berpikir terlalu lama, setelah sebat dan ngobrol-ngobrol, kami melanjutkan perjalanan. Jalanan yang tadinya perkebunan, sekarang berubah menjadi rumput ilalang yang tingginya melebihi tubuh saya, serta pepohonan lainnya semakin rimbun. Yang kami takutkan, ini bukan jalur pendakian. Setelah keluar dari semak belukar yang cukup lebat, kami pun sampai di pos 2, yang katanya ini pos 1,5. Karena pos 2 yang sebenarnya itu masih 20 menit lagi dari sini. Kami pun mulai percaya bahwa ini bukan jalur pendaki biasanya. Kami istirahat sejenak di saung yang kami rasa sudah cukup lama tidak ditempati. Karena tanah yang lembab dan kayu yang kami duduki sudah berjamur. Setelah beristirahat sejenak serta ngopi, kami melanjutkan perjalanan. Dan kali ini pepohonan semakin lebat. Terlihat ranting yang baru saja dipotong. Tandanya ini jalur baru dibuka lagi. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Kami pun terus berjalan. Dan akhirnya kami sampai di jalan yang bercabang. Yakni ini adalah jalur yang biasa dilalui oleh pendaki. Perasaan kami sangat lega. Dan jalur yang tadi kami lewati itu sempit. Sekarang jalur sudah mulai agak lebar. Ayo. Biar apa? Biar menghindari. Tak lama kami sampai di pos 2 dan langsung menuju ke pos 3. Kala itu waktu menunjukkan pukul 4 sore dan kami telah sampai di pos 3. Kami pun berniat untuk camp di pos 4 lebih. Karena kata si Akang yang tadi di base camp, kalau dari pos 4,5 itu summitnya dekat dibandingkan kita camp di pos 3. Tapi terbatas katanya, cuma cukup 1-2 tenda. Ah, tak apalah ujar kawan saya, kan gak ada pendaki lagi selain kami. Kami pun melanjutkan perjalanan, dan kali ini kami sangat harus berhati-hati
karena di kiri kanan kita adalah jurang, serta angin yang bertiup kencang menghambat mental kami. Sekitar jam 4:25, kami telah sampai di pos 4. Dan kami tidak terlalu lama di sini. Ditakutkan kami akan kemalaman di jalur pendakian. Gunung yang tadinya punggungan sekarang berubah total menjadi hutan yang lebat serta gelap gulita. Nyatanya ini yang dikatakan oleh si Akang base camp. Lahannya sempit, serta ada jejak kaki hewan yang tidak tahu itu hewan apa. Lantas kami mulai mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri kokoh, kami masak untuk makan malam kali ini. Mantap Kak. Semalam, dikala kami mau tidur, kita diganggu dengan suara yang cukup mengejutkan. Tidak ada yang tahu pasti itu suara apa. Suaranya seperti kaki melangkah, tapi suaranya kecil, dan ada suara menggeretak mengelilingi tenda kami. Tidak terlalu kami pikirkan, mungkin itu hewan penghuni gunung ini, ujar kawan saya. Kami pun mulai sarapan dan packing, serta membawa barang-barang yang kami rasa penting untuk dibawa. Pukul 7:05, kami mulai melangkahkan kaki untuk bertemu dengan indahnya dunia. Dan trek pertama kami melewati Tanjakan Baud. Tidak tahu asal-muasal tanjakan ini disebut Tanjakan Baud, tapi saya rasa mungkin kalau pendaki yang melewati tanjakan ini mukanya selalu baud, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah cemberut. Trek berubah menjadi curam serta licin. Tangan mesti kuat mencengkeram akar pepohonan, dikarenakan semalam habis turun gerimis hujan. Beberapa kali kawan saya sempat terjatuh, tapi itu tidak menjatuhkan mentalnya, karena landscape pemandangan membuat hati berdamai dengan kelelahannya. Setelah 15 menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di singgasana puncak Gunung Kerenceng. Alhamdulillah. Top Kerenceng 1354 mdpl. Mantap. Betul, Piramida Jawa Barat. Wah. Di puncak, lahannya sangat sempit. Mungkin ini hanya muat untuk 10 orang. Tak lama, kabut mulai menyelimuti gunung. Oke, mantap. Jadi kali ini kita sudah sampai di Gunung Kerenceng yang ketinggiannya adalah 1754 meter di atas permukaan laut. Dan saya nyampe dari pos 4,5 ke sini cuman berapa menit? 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit. Jadi begitu datang sudah nyampak kabut. Tapi setelah kabut pergi, menyingkir dan berubah menjadi pemandangan yang cukup indah. Dan di sini kami sedikit ngopi-ngopi dulu, sebatang, dan cukup bercandaria, ngopi-ngopi, rokok-rokok, dan selanjutnya kita akan turun kurang lebih jam 8 lebih lah, lebih sedikit kita akan turun menuju pos 4 dan rencananya kita pulang mau ke Curug Cinulang katanya, tapi gak tahu. Setelah mengambil gambar dan sebat serta ngobrol ngalur ngidul, kami mulai turun dari puncak Gunung Kerenceng. Ternyata yang seram itu saat kita turun. Tanah yang licin serta jurang di kanan kiri menghantui perasaan kami. Terus berdoa dan akhirnya kami sampai di tempat kami mendirikan tenda.
Di pendakian kali ini tak megah, tak juga beramai-ramai. Di gunung yang sepi akan manusia ternyata tersimpan keindahan tersendiri. Buat apa pergi jauh ke gunung yang tren di sosial media? Nyatanya di tempat tinggal kita masih banyak surga dunia yang belum kita kunjungi. Singgahilah langit tak beratap yang ada di sekitarmu dulu, bukan yang jauh dari kediamanmu. Sekian video perjalanan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya pribadi. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.